Halo teman-teman semua, jadi hari ini kita mau buat pupuk organik cair dan pupuk kompos. Sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama teman-teman kita. I've got no roots from my home was never on the ground. I've got no roots from my home was never on the ground. I've got no roots from my home was never on the ground. I've got no roots from my home was never on the ground. I've got no roots from my home. Hai semuanya. Alat bahan yang digunakan adalah komposter, kemudian ada limbah organik berupa kulit buah, kemudian E4, kemudian air cucian beras, kemudian molase, kemudian botol bekas secukupnya, gunting dan pisau serta selang kecil, dan jangan lupa menggunakan latex dan masker. Pembuatan pupuk POC. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita memotong-motong limbah organik berupa kulit buah menjadi ukuran yang lebih kecil-kecil, menggunakan pisau dan juga gunting. Kemudian kita jadikan satu di plastik untuk dikumpulkan. Untuk ukuran seberapa banyaknya kita sesuaikan dengan kebutuhan botol bekas yang kita miliki. Selanjutnya kita lubangi tutup botol menggunakan gunting untuk memasukkan selang kecil ke dalam tutup botol yang sudah kita lubangi. Kemudian kita lem menggunakan lem tembak agar tidak lepas di bagian dalam dan juga luar tutup botolnya. Kemudian setelah itu kita hubungkan selang kecil ke dalam tutup botol ke tutup botol yang kecil, kemudian kita hubungkan dengan tutup botol yang besar menggunakan selang kecil yang telah dihubungkan dengan tutup botol. Nah, ini dia merupakan limbah organik yang sudah kita potong-potong tadi. Langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan air cucian beras sebanyak 500 ml sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Kemudian kita masukkan satu tutup botol E4 ke dalam ember tersebut. Lalu kita tambahkan 3 tutup botol molase ke dalam ember tersebut. Setelah kita tambahkan 3 tutup botol molase ke dalam ember tersebut, kemudian kita aduk-aduk agar tercampur merata menjadi satu. Nah, selagi teman-teman yang lain membuat bahan campuran tadi, kita memasukkan limbah organik yang sudah kita potong-potong ke dalam botol bekas yang sudah kita siapkan. Kita di sini menggunakan 4 botol bekas berukuran besar untuk memasukkan bahan-bahan tadi. Nah, setelah itu kita memasukkan campuran bahan tadi ke dalam botol bekas yang sudah berisi limbah organik. Kira-kira kita sisakan sepertiga ruang di dalam botol hingga limbah tersebut tertutup dengan campuran bahan yang tadi. Nah, POC anaerob ditutup dengan tutup yang telah disambungkan menggunakan selang untuk membuang gas sisa fermentasi. Kemudian, gas sisa fermentasi akan ditangkap oleh air pada wadah sisa pembuangan gas. Ini adalah rangkaian POC dengan fermentasi aerob dan juga anaerob. Proses pengamatan dilakukan selama kurang lebih 2 minggu. Tutup botol POC dengan fermentasi aerob perlu dibuka setiap 3 hari sekali untuk mengeluarkan gas sisa fermentasi. Pengaplikasian POC. Untuk pengaplikasian POC, yang pertama dapat dilakukan dengan cara menambahkan 2 tutup botol POC ke dalam botol semprot. Kemudian dilarutkan menggunakan air. Nah, larutan POC ini bisa langsung disemprotkan ke tanaman. Untuk aplikasi yang kedua, dapat dilakukan dengan cara melarutkan 2 tutup botol POC ke dalam 1 liter air. Larutan POC juga bisa langsung disiramkan ke tanah untuk menutrisi tanah.
Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Lah iya piye kudune ora ngene. Iki kudune iki merusak lingkungan. Kowe tuh goblok. Gimana, Kak? Ya bikin pupuk kompos. Yuk, ikut aku. Ikut Cepat. aku. Yuk. Nah, dalam pembuatan pupuk kompos, hal yang pertama diperlukan adalah pasir. Selanjutnya, masukkan 1 tutup botol EM4. Kemudian, tambahkan 3 tutup botol molase ke dalam air cucian beras. Hal ini dilakukan tetes demi tetes. Campuran tadi diaduk hingga merata menggunakan pengaduk. Nih Mbak, harusnya tuh kayak gini, dibikin pupuk kompos, nanti dimasukkan ke sini. Nggak boleh ya, nggak boleh bakar-bakar kayak tadi, nanti kamu masuk ke licu. Nah, ini bagian dalam dari komposter. Kemudian, dedaunan keringnya kita masukkan sampai ke dalam-dalam dan cukup untuk menutup bagian bawah komposter. Nah, ini penampakan dari dedaunan kering yang sudah masuk ke dalam komposter. Setelah itu, kita masukkan pasir. Lalu dimasukkan limbah kulit pisang yang telah kita kumpulkan. Kemudian seperti ini penampakan kulit pisang yang sudah dimasukkan. Nah, selanjutnya kita masukkan kembali ke daun-daun kering yang ada di sekitar. Kemudian ditimbun kembali menggunakan pasir. Dan yang terakhir kita tambahkan kembali limbah kulit buah yang beraneka ragam. Setelah komposter dirasa penuh, kemudian kita padatkan kembali menggunakan pengaduk hingga semuanya merata. Kemudian masukkan campuran air cucian beras, EM4, dan molase ke dalam komposter. Air sisa kompos akan dikeluarkan melalui bagian bawah komposter. Setelah itu, komposter ditutup dan ditunggu kurang lebih selama 1 bulan. Nah, ini caranya. Jadi kamu bisa bikin sendiri di rumah ya. Oke, siap. Terima kasih ya. Nah, gini nih penampakan pupuk kompos yang sudah siap digunakan. Pupuk kompos ini berwarna hitam, semua bahan organik sudah terurai dan juga tidak ada bau yang dihasilkan. Untuk pengaplikasiannya, pupuk kompos bisa langsung dicampurkan dengan pasir yang kemudian dapat digunakan sebagai media tanam. Pupuk kompos juga bisa langsung ditambahkan ke atas tanah untuk menambahkan nutrisi pada tanah. Nanti ke kampus bentar ya, F.
Gimana ini? Coba dulu. Sini. Nanti agak di bawahin nanti bisa pakai efek Gini ya, gini ya. miring cah itu. Oh, keluar ini Kurang maju, kurang maju. bilang ya kalau udah mau ditekuk. Halo teman-teman, hari ini aku mau membuat pupuk organik cair dan pupuk kompos.